Shalom adik-adik, bagaimana keadaan kalian? Kakak harap semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Oh iya, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi perkenalkan, nama kakak Kak Nita. Dan di pemuritan bulan ini kita akan belajar dari sosok seorang Samaria yang murah hati. Kisah ini mengajarkan kita untuk menjadi teladan bagi semua orang. Dan di dalam Alkitab, Samaria ini digambarkan sebagai satu wilayah besar yang ada di bagian utara Yerusalem. Ibu kotanya bernama Samaria. Dan zaman dulu, wilayah ini adalah bagian dari bangsa Israel, tapi kemudian pada zaman Yesus, Samaria dan Yahudi bermusuhan. Dan dari Galilea, Yerusalem menghabiskan 3 hari dan jalurnya melintasi Samaria. Herodes Agung membangun Samaria menjadi benteng yang dilindungi dan dari 2 menara dan 2 tembok yang sangat kuat. Sisa-sisa dari menaranya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Jauhnya sekitar 27 km dan biasanya digunakan oleh orang Galilea untuk menyeberang menuju Yerusalem. Jalurnya melewati medan berbukit, medan berbatu, dan biasanya cocok sebagai tempat persembunyian bagi para perampok yang ingin menyergap pejalan kaki. Disinilah kejadian orang Yahudi menjadi korban perampokan para penyamun seperti yang dikisahkan Yesus dalam Lukas 10 ayat 30. Dan dalam Lukas 10 ayat 31 sampai 33 yang berbunyi, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian, seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawanya ke sebuah penginapan. Yesus tidak menjelaskan penginapan mana yang ada di dalam kisah tersebut, tapi banyak yang percaya yang dimaksudkan adalah tempat perhentian bagi para pejalan di jalur Yeriko. Lalu Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang tersebut yang mengasihi Tuhan dan sesamanya? Orang Samaria yang bermurah hati itu tentu saja menjadi contoh teladan kasih bagi sesama, dan orang Samaria itu menggambarkan tentang ketidakegoisannya dan tidak memprioritaskan dirinya sendiri, dan juga berbeda dengan orang-orang yang katanya rohani tapi tidak tergerak untuk menolong pria yang tergeletak di jalan itu. Nah, adik-adik, orang Samaria ini tidak hanya mengorbankan waktunya saja, tetapi juga mengorbankan uang, tenaganya, dan itu hanya untuk membantu orang yang dia tidak kenal. Jadi, menurut adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari kisah seorang Samaria ini? Jadi adik-adik, kita bisa menjadi teladan dalam tingkah laku kita, yaitu dengan cara ketidakegoisan kita yang ada dalam diri kita sendiri atau tidak mau enaknya sendiri. Contohnya, kita bisa membantu orang lain, kita bisa melayani orang lain, memperhatikan orang lain dengan kerendahan hati kita. Tapi kita juga harus ingat bahwa dalam melakukan itu semuanya, kita tidak boleh pilih-pilih orang atau bukan untuk mencari pujian saja. Karena Tuhan Yesus memandang semua orang termasuk kita itu berharga. Begitu juga kita harus memandang semua orang itu sama dan juga berharga. Seperti Lukas 10 ayat 27 yang berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari adik-adik, kita menjadi orang yang bermurah hati kepada semua orang yang membutuhkan. Sampai jumpa di permuritan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.